Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi mengudara bersama channel ini untuk melihat bagaimana terbarunya sirkuit Mandalika yang kita pantau pada hari ini di tanggal 30 Agustus 2024. Mendekati MotoGP yang tinggal beberapa minggu lagi, di tanggal 27 sampai 29 September mendatang, sirkuit Mandalika akan menggelar balapan MotoGP kembali. Akan menjadi kali ketiga sirkuit Mandalika menggelar balapan internasional sekelas event besar MotoGP. Dan di sini kita langsung saja mulai memantau sirkuit Mandalika untuk melihat terbarunya seperti apa serta kesibukan pengerjaan yang dilakukan di Pertamina Mandalika International Circuit. Kita langsung saja di sini melihat kondisi dari area rumput selama dari perawatan yang sudah dimulai dari awal ya. Untuk sirkuit Mandalika di area rumputnya tampil menghijau dan asri pada saat digelarnya balapan MotoGP nanti. Dan sudah terbukti memang ya area rumput di depan pedok ya nampak sekarang ini kelihatan hijau karena berbagai cara perawatan terus dilakukan, penyiraman setiap hari, penutupan menggunakan plastik khusus sehingga ya beberapa hari atau minggu dibuka dari plastik khusus tersebut sehingga menghasilkan area rumput di depan sini ya menghijau dan asri sekarang. Dan pada hari ini sirkuit Mandalika kembali lagi menggelar event ya mendekati MotoGP. Mandalika Festival of Speed yang saat ini diselenggarakan ya nampak terlihat ramai di depan pedok ya mobil sport yang saat ini akan siap untuk melintasi aspal sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,31 km dengan kecepatan tinggi teman-teman ya. Inilah dia untuk kesiapan dari acara pada hari ini yang memang sebentar lagi sirkuit Mandalika akan ditutup ya karena ada persiapan yang dilakukan nanti di dalam sirkuit Mandalika meliputi pengecatan persiapan yang lain di dalam sirkuit. Untuk itu dalam beberapa hari ini teman-teman ya digelar acara seperti track day maupun track walk untuk teman-teman semua masih dibuka untuk umum. Nanti ya selama dari persiapan tersebut sirkuit Mandalika akan ditutup teman-teman ya. Iya, jadi sekarang ini mumpung masih ada waktu ya, sirkuit Mandalika masih dibuka untuk umum, dipercepat ya segala acara dalam waktu dekat ini sehingga nanti akan ditutup sementara untuk sirkuit Mandalika dari persiapan yang dilakukan ya di dalam sirkuit. Dan baik di sini kita berada di jembatan penyeberangan yang berada di gerbang pintu tunnel 1 dan kita lihat tadi ada tim Basarnas yang disediakan di sirkuit Mandalika dan kita langsung saja melihat di sini untuk hal baru apa saja yang dibangun sekarang mendekati MotoGP di sirkuit Mandalika untuk tampilan lebih keren, lebih baik dan menarik untuk sirkuit Mandalika. Nah, jadi sebuah material besi yang berukuran tinggi dan besar kokoh di sini sudah tiba ya di sirkuit Mandalika untuk siap dibangunkan hal baru. Seperti info yang kita sudah dapatkan ya menjelang MotoGP ini, berbagai hal persiapan dibangun di sirkuit Mandalika meliputi ya seperti pembenahan tribun dan juga pembangunan dari museum dari MotoGP untuk memberi pengalaman dari wisatawan maupun para penonton nanti ya bisa melihat hal-hal sesuatu yang dipajang di museum ya seperti halnya dari baju yang dipakai rider MotoGP yang dipajang dan juga bekas crash dari pecahan motor dan juga ya box-box dari motor tersebut dipajang serta segala sesuatu lainnya ya berkaitan dengan MotoGP teman-teman ya. Nah, jadi itu menariknya sirkuit Mandalika ya tahun ini mempunyai bangunan spesial ya hal baru untuk sirkuit Mandalika yakni Museum MotoGP menjadi museum pertama kali di dunia yang mempunyai museum ya yaitu di sirkuit Mandalika tempatnya teman-teman. Dan kemudian itu di sini kita lihat hal baru yang saat ini baru tiba ya 3 kontainer yang saat ini disibukkan oleh tim Bea Cukai dan juga 1 unit kren yang lagi menurunkan dari ya kontainer yang berisi dari logistik kebutuhan perlengkapan untuk balapan MotoGP yang biasanya kita ketahui ya tiba duluan seperti halnya ban dari MotoGP, Moto2 dan Moto3 teman-teman ya, ataupun ban dari motor IATC yang digelar secara bersamaan dengan MotoGP di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Jadi logistiknya datang secara bertahap-tahap. Jadi biasanya kita ketahui terlebih dahulu itu datang perlengkapan kebutuhan untuk balapan seperti ban yang ada di kontainer teman-teman ya, dan selanjutnya nanti akan kedatangan dari perlengkapan kebutuhan logistik yang lain seperti motor dan juga perlengkapan ya pokok semuanya.
Nah, jadi di MotoGP kali ini ya, tim Bea Cukai memiliki kantor di sirkuit Mandalika yang bertugas untuk memeriksa dan mengecek ya logistik yang datang di sirkuit Mandalika, mengecek sedetail mungkin, dipastikan semua aman dan nyaman ya untuk logistik dari Dorna tersebut. Dan baik, kemudian di sini kita berada di jalur provinsi depan sirkuit Mandalika. Kita lihat area rumput dan tanaman yang sudah ditanam beberapa tahun yang lalu kini tumbuh subur dan menghijau karena sering rutin dilakukan perawatan di area taman di sini dan juga pembersihan, teman-teman. Hal baru juga kita dapat lihat ya, seperti layar lebar tempat iklan sponsor baru dari sirkuit Mandalika yang berupa digital, dan juga di tebing bukit di sini ya, warnanya sekarang warna putih karena sudah tuntas untuk progres pengecatannya. Sekarang dilanjutkan untuk pemasangan dari logo yang bertulis nanti di sini ya, sponsor utama sirkuit Mandalika yaitu Pertamina, teman. Inilah dia. Jadi warna putih dari bukit ini sebagai background ya, agar lebih kelihatan jelas, lebih nampak keren dan menarik ya untuk papan sponsor dari sirkuit Mandalika. Kita lihat langsung untuk proses pengerjaan yang dilakukan oleh teman-teman kita berpengalaman profesional untuk melakukan tugasnya masing-masing. Tak hanya di sini saja kesibukan yang dilakukan sekarang ya, mendekati MotoGP ya, makin dekat tentunya, semua ramai super sibuk, apalagi nanti beberapa hari, beberapa minggu akan banyak hal baru yang kita lihat di sirkuit Mandalika. Dan sejauh ini ya, sirkuit Mandalika sudah menunjukkan yang terbaik ya, banyak hal baru yang terlihat, apalagi nanti ya, seperti layar lebar dan banyaknya sponsor yang sponsor dan lain-lain, teman ya. Untuk area rumput juga sekarang makin menghijau dan asri, dan tidak puas cukup sampai di sini, akan terus dirawat nanti sampai penghujung dari menjelang beberapa hari MotoGP. Ya, kemudian kita lihat ya di bagian bangunan modular di sini sebagai tempat peralatan pelengkapan untuk persiapan nanti pengecatan di sirkuit Mandalika, seperti ditaruh ya material cat dan juga alat pengecatan ditaruh khusus di ruangan tertentu, teman. Dan kita lanjut lagi ke depan untuk melihat dan memeriksa dari sejauh mana capaian dan perkembangan serta proses pengerjaan yang terus dilakukan di tribun ini ya. Selama pengerjaannya kita ketahui sudah berlangsung selama 2 minggu lebih, dan sampai sejauh ini terus dilakukan, dan kita prediksikan beberapa hari tribun ini akan rampung. Sudah kelihatan jelas ya atap dari tribun ini yang berbentuk rupa panjang dan lebar. Tentunya para penonton tidak kepanasan lagi ya dari trik sinar matahari yang menyengat panas di kawasan Mandalika ini. Inilah dia, teman ya, dan nantinya kursi yang dibongkar dulu akan dipasangkan kembali. Sebab itu ya, awal dari proses pengerjaan pembenahan tribun tidak segampang, tidak semudah yang kita bayangkan, teman ya. Jadi melakukan pembongkaran ya sebagian kursi tribun terutama di bagian depan, sehingga dilakukan juga pembongkaran pada lantai kerja yang sudah terbeton dulu, teman ya, dibongkar karena itu tempat dari pengecoran berdirinya sebuah tiang yang ada di depan ini, biar tribun kali ini kuat dan kokoh menahan dari material besi yang berat di atas ya, seperti material kerangka tribun dan juga atap tribun, teman ya, agar tribun kali ini ya lebih baik daripada sebelumnya yang dulu kita lihat ya atapnya pendek dan sekarangnya atapnya panjang ya, memanjang ke depan. Untuk itu para penonton akan merasa sensasi yang berbeda ya, lebih aman dan nyaman, tidak kepanasan lagi. Nah, jadi atap ini masih menggunakan jenis atap yang sama yang sudah dipakai dulu, teman-teman ya. Tinggal dilakukan penyambungan dari atap yang dulu dengan atap yang baru, teman-teman, seperti itu. Dan kemudian kita lanjut lagi, area zona tengah kita pantau dari ketinggian sini untuk capaian dan perkembangan perubahan dari area zona tengah untuk sambut dari event besar MotoGP. Di sini adalah letak dari UMKM dan bazar nanti, banyak tenda yang didirikan dan segala macam hal-hal baru yang akan didirikan di sini untuk sambut MotoGP. Seperti juga ya dari panggung besar ya, artis papan atas Indonesia akan konser di sini. Dan saat ini masih proses ya menuju lebih baik, rapi dan menarik ya area zona tengah, biar semua pengguna area zona tengah ini akan semakin merasa aman dan nyaman nanti karena banyaknya para penonton yang hadir menyaksikan balapan MotoGP. Sudah terlihat jelas bahwa di area zona tengah ini memiliki banyak tribun dan juga disediakan musola ya untuk teman-teman semua melaksanakan ibadah sholat ya di musola. Itu merupakan musola peninggalan dari masyarakat Dusun Obonot dulu yang masih satu-satunya ya bangunan yang masih berdiri kokoh di area sirkuit Mandalika.
Dan saat ini sudah direnovasi jadi kelihatan makin mewah dan makin layak untuk teman-teman semua aman dan nyaman di kawasan Mandalika dan di sirkuit ini melaksanakan ibadah dengan khusyuk, teman-teman. Dan kemudian kita lanjut lagi di Bukit 360, kita lihat hal baru apa saja yang saat ini ada, yaitu bangunan tempat sponsor baru dari sirkuit Mandalika yang kita lihat bentuk dan rupanya tinggi dan besar ya. Ini adalah dari sponsor baru untuk sirkuit Mandalika, yaitu Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Sudah terlihat logo-logonya sudah datang, dan saat ini dalam proses pemasangan dari logo huruf yang kelihatan ya, huruf W nya sudah terpasang, tinggal huruf-huruf berikutnya. Jadi seperti ini ya tampilan terbaru, hal baru untuk sirkuit Mandalika sambut MotoGP tahun ini, biar lebih baik daripada sebelumnya. Dan sirkuit Mandalika akan terus menggelar event-event balapan MotoGP maupun balapan internasional lainnya. Jadi akan selalu menghadirkan hal-hal baru untuk sirkuit Mandalika agar tidak sama seperti sebelumnya. Kita lanjut lagi ke depan, teman-teman, melihat pemandangan yang indah sekali. Kita disuguhkan di sini dari kamera udara kita dengan ketinggian sekitar 100 meter lebih untuk melihat tiap pantai yang indah di kawasan Mandalika ini. Luar biasa.